Halo, perkenalkan saya Devi Purwanti absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian AFTA dan tujuan AFTA. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmadina Walih Nur Said, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh AFTA terhadap Indonesia. Saya Salma Nabila Hani, nomor absen 27. Di sini saya menjelaskan peran Indonesia terhadap AFTA. Perkenalkan, nama saya Safwa Alia Kanista, nomor absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya AFTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariska Silviana Sindilarasati, absen 32. Saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh AFTA dan keadaan AFTA pada saat ini. Saya Zahra Rahma Aulia, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan negara-negara anggota AFTA dan kapan negara-negara itu bergabung. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Sejarah terbentuknya AFTA terjadi pada tahun 1992. Saat itu, ASEAN sedang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT yang keempat di Singapura. Dari ke-6 negara ASEAN yang menjadi anggota peserta KTT, terciptalah suatu kesepakatan untuk membuat zona perdagangan bebas. Terbentuknya AFTA bukan semata-mata tanpa alasan. Terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi didirikannya organisasi yang dinaungi oleh ASEAN ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya perubahan eksternal, yakni masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru. Yang kedua, keinginan untuk saling memajukan ekonomi negara anggota ASEAN. Yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke ASEAN. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Sebelumnya, pembentukan kerjasama regional semacam ini sudah lebih dulu terbentuk di Eropa dan Amerika. Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya AFTA, salah satu kebijakan yang dijalankan adalah dengan menghapuskan biaya tarif atau bea masuk bagi negara-negara anggota ASEAN. Dengan cara ini, diharapkan ASEAN akan menciptakan suatu basis produksi dalam pasar dunia, serta menciptakan pasar regional bagi lebih dari 500 juta penduduknya. Pada tanggal 28 Januari 1992, dilakukan penandatanganan perjanjian AFTA di Singapura. Sejak dibentuk, AFTA hanya beranggotakan 6 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 1995, Vietnam bergabung ke dalam AFTA. Dan pada tahun 1997, Laos dan Myanmar pun turut bergabung ke dalam AFTA. Negara terakhir yang bergabung ke dalam AFTA yaitu Kamboja pada tahun 1999. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh AFTA. 1. Perbedaan tingkat perekonomian di negara-negara ASEAN. Perbedaan ini akan terlihat dari pendapatan per kapita yang lebih tinggi pada beberapa negara dibandingkan dengan negara lainnya. Terdapat juga ketidakstabilan situasi politik di beberapa negara yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian di negara-negara ASEAN. 2. Persaingan dari bahan komoditas di antara negara-negara anggota ASEAN. Bahan komoditas ini terhambat dikarenakan kualitas barang yang rendah dan pada akhirnya terdapat industri-industri kecil yang bangkrut di negara tersebut. 3. AFTA hanya menghasilkan persaingan yang tidak seimbang bagi negara anggota ASEAN itu sendiri. Sebagai contoh, penurunan tarif barang yang masuk itu menimbulkan kerugian. Pasar yang tidak siap pada industri lokal juga menimbulkan kendala bagi penerapan AFTA dan penerapan penurunan tarif. Pengaruh positif AFTA bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program AFTA. Yang ketiga, terbukanya pasar internasional yang dapat memperluas perindustrian Indonesia. Yang keempat, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar
pasar domestik, sehingga mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat karena belum diproduksi di Indonesia. Yang kelima, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia sehingga kualitas produk lokal dapat meningkat. Adapun pengaruh negatif AFTA bagi Indonesia. Yang pertama, adanya persaingan industri antara produk dalam negeri dengan produk luar negeri. Yang kedua, melimpahnya produk-produk luar negeri yang mematikan produk dalam negeri. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan sektor industri. Hal ini disebabkan oleh perdagangan luar negeri yang lebih bebas, menghambat negara berkembang untuk memajukan sektor industri yang lebih cepat. Yang keempat, peningkatan pola konsumtif masyarakat. Dan yang kelima, pendapatan negara berkurang apabila ekspor melemah. Selanjutnya, peran Indonesia terhadap AFTA. Yang pertama adalah Indonesia sebagai pelopor dan pendiri AFTA. Indonesia bersama-sama dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani deklarasi Singapura sebagai tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang disingkat sebagai AFTA, di mana bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. AFTA dibentuk pada saat pertemuan tingkat kepala negara keempat di Singapura pada tahun 1992. Para kepala negara pada pertemuan tersebut mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA dalam jangka waktu 15 tahun. Yang kedua, anggota aktif AFTA. Berikut langkah Indonesia sebagai anggota aktif dalam AFTA. Indonesia merupakan anggota yang aktif tentunya dalam berorganisasi serta bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Dapat dilihat juga dari setiap ada pertemuan konferensi AFTA. Indonesia selalu ikut dengan aktif. Lalu dengan mengikut sertakan beberapa menteri atau pejabat dalam berbagai konferensi ekonomi tingkat nasional atau bahkan internasional. Dan dengan menyelenggarakan rapat yang membahas perekonomian dan perdagangan internasional. Indonesia sendiri juga ditetapkan sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar berbagai negara juga, dengan dibuktikan bahwa adanya kegiatan ekspor maupun impor yang dilakukan Indonesia ke negara-negara lain. Barang-barang yang diekspor keluar bermacam-macam seperti di bidang kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Dan Indonesia juga mengimpor beberapa bahan baku untuk dikonsumsi, dan bahan penolong lainnya seperti obat-obatan dan sebagainya. Serta beberapa bahan modal juga diimpor untuk kebutuhan di sana. Selanjutnya adalah keadaan AFTA saat ini. Kegiatan AFTA saat ini yaitu melakukan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Saat ini, AFTA juga memberlakukan tarif efektif bersama atau Common Effective Preferential Tarif antara 5-10% atas dasar produk per produk baik ekspor maupun impor.